Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini parah banget ya. Saya juga nggak ngerti lagi. Ada apa sebenarnya orang-orang yang galbay di pinjol gitu loh? Kenapa mereka bisa seperti ini? Padahal kan kita sudah paham ya kan. Permasalahan Anda hari ini itu bukan tidak mau bayar, sama sekali tidak mau bayar gitu loh. Ya, tapi Anda itu tidak mampu bayar. Di balik layar Anda sudah berupaya. Di balik itu semuanya Anda sudah berusaha, tapi apa boleh buat? Ya, saya mau bahas sama teman-teman semuanya. Ada beberapa curhatan yang selalu lalu lalang melalui Instagram saya. Ini saya itu jadi dilema ya. Enggak saya jawab. Saya khawatir takutnya terjadi kementokan. Saya jawab pertanyaannya itu. Hanya dia bermain sedikit dengan logika dia aja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja gitu loh. Tapi apa yang terjadi ya kan, mereka tidak mau bermain dengan logika mereka. Mereka lebih bermain dengan perasaan aja gitu loh. Boleh teman-teman semuanya simain video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di share juga channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang juga, dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Ini bukan berarti maksud saya untuk merendahkan teman-teman semuanya, tidak. Tapi di sini ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di sini ya. Yang seharusnya pertanyaan ini nggak perlu menjadi sumber ketakutan besar bagi Anda semuanya, karena Anda sudah tahu di mana permasalahan Anda sehingga Anda tidak mampu bayar lagi. Ini bukan perkara Anda tidak mau, perkara Anda perampok online, perkara Anda melarikan uang perusahaan, tidak. Tapi ini perkara ketidakmampuan, keterbatasan kemampuan Anda dalam melanjutkan atau menyelesaikan perjanjian hutang-hutang dengan pinjol. Tapi yang terjadi, semua orang malah sibuk mencari pembenaran. Apalagi kalau sudah bermasalah. Ketika debt collector mengirimkan chat WhatsApp, contoh seperti ini, tadi saya sempat posting juga di Instagram, chat WhatsApp yang dikirimnya itu seperti ini. Oleh debt collector. Ini coba saya munculkan salah satu dari contohnya aja ya. Di hari ini tim pusat akan mengeluarkan surat penagihan jika sampai 10 menit ke depan tagihannya masih Anda sepelekan. Kami harap Anda bijak untuk memilih membayar sendiri atau tunggu sampai tim penagihan kami langsung menagihnya. Oke. Saya nggak ada masalah dengan perkataan hati, dengan ketidaksinkronan pemikiran. Tapi yang jadi masalah, apa tidak ada sedikit pun logika untuk mencerna dalam hal ini? Contoh, setiap ancaman yang seperti ini bernada 10 menit ke depan, bernada 1 jam ke depan, itu tidak satu pun mereka menyebutkan merek atau nama dari aplikasi mereka. Pertanyaan saya adalah, ketakutan yang Anda alami hari ini itu ketakutan kenapa sih? Ya, seandainya Anda ketakutan dan saat itu bertepatan juga, ini umpamanya ya, umpamanya bertepatan saat itu Anda mampu untuk membayar, kira-kira Anda membayar di mana? Sementara debt collector yang menagih tidak menyebutkan sama sekali nama aplikasinya, ya. Atau terkadang ada juga seperti ini. Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai 1 jam ke depan, saya akan hubungi semua kontak di handphone Anda, keluarga, bahkan satu kelurahan mau ditelepon juga gitu loh. Ya, tapi tak satu pun debt collectornya menyebutkan nama aplikasi. Yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini adalah, kenapa orang-orang bisa dihantui oleh rasa takut sementara dia tidak tahu aplikasi mana yang sedang menakut-nakuti diri dia? Ya, oke. Asumsi Anda berkata, saya terjebak di 2 aplikasi atau 3 aplikasi. Oke. Anda mencurigai salah satu dari 3 aplikasi itu. Bagaimana kalau kecurigaan Anda itu salah total? Contoh, Anda mencurigai aplikasi A dan Anda berusaha mencarikan talangan dana, Anda bayarkan aplikasi A. Ternyata ancaman itu tidak selesai juga. Ancamannya malah berlanjut. Apa nggak bingung Anda? Makanya saya bilangin, ini logikakan lagi. Di samping ketakutan yang Anda rasakan, ada juga sebuah kekhawatiran yang sangat besar lahir dari debt collector pinjaman online.
Apa kekhawatiran mereka? Ya kekhawatiran mereka yaitu tadi, seandainya dia melakukan penagihan dengan menyebutkan nama aplikasi, dari aplikasi A sampai pun aplikasi Z yang terdaftar dan resmi ada di OJK, ini akan berdampak buruk kepada perusahaan itu. Ya, jadi kesimpulannya, setakut-takut Anda menerima ancaman dari debt collector, lebih takutlah debt collector yang melakukan ancaman, apalagi sampai menyebutkan nama aplikasi. Itulah makanya terjadi sampai detik ini, tidak satu pun pinjol legal yang melakukan ancaman, caci maki, hinaan, intimidasi, tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Ya. Kenapa saya ambil video ini? Saya nggak habis pikir dengan cara berpikir teman-teman semuanya. Bagaimana cara Anda berpikir? Kok bisa Anda jadi ketakutan seperti ini? Ya, seberat apa permasalahan yang sedang Anda hadapi? Sementara yang saya tangkap dalam poin itu adalah orang-orang menyatakan ketidakmampuan mereka, menyatakan ketidaksanggupan. Contoh, ada yang curhat. Selamat siang Bang Medi, mohon maaf, saya terjebak atau saya meminjam di beberapa aplikasi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya sudah capek Bang, gali lubang tutup lubang. Saya sudah muak Bang dengan memperpanjang dan mencicil. Oke, saya mau menghentikan aja Bang. Lagian saya juga sudah tidak bekerja, uang pun juga sudah tidak ada. Oke, Anda sudah jujur dengan keadaan Anda, memang duit Anda sudah nggak ada. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika mendapatkan ancaman. Ketika Anda mendapatkan WhatsApp, diminta untuk mematikan WhatsApp, tidak ada yang mau mempraktekkan. Diminta buat mengganti nomor telepon, macam-macam alasan yang terbit. Diminta buat mengganti email, dia pun tidak mau. Tapi setiap hari Anda selalu ketakutan, kecemasan kalau sudah ada telepon, WhatsApp, dan email. Ini kayak mana konsepnya gitu loh. Ya, coba teman-teman logikain semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi ketika ada debt collector menyampaikan, Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Apakah Anda ini belum siap dengan kenyataan hidup hari ini? Atau Anda belum siap dikatakan miskin oleh orang sekitar, hutang segitu aja tidak mampu bayar? Atau Anda sedang berbohong dengan orang-orang terdekat, orang tua, suami, dan lain sebagainya? Apakah itu yang sedang terjadi? Karena saya perhatikan ini terlalu berat beban batin yang ada dalam diri Anda. Ya, bahkan bermacam-macam. Desi bilangin gini, tidak respon perihal pembayaran 1 jam ke depan, perusahaan berhak menindaklanjuti lebih jauh data Anda karena berusaha gagal bayar. Ya, terus nanti ada yang menyampaikan, Bang, ini dari aplikasinya saya nggak tahu, tapi saya diancam. Kira-kira dia benaran datang ke rumah atau tidak Bang? Kan itu yang selalu terjadi kan dari teman-teman semuanya. Makanya saya pengen buat Anda ya, tolong banget, kalau seperti ini caranya kita menghadapi pinjaman online, saya yakin bulan ini atau bulan depan itu pasti akan ada korban lagi. Pasti Anda akan nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pasti Anda akan nekat melakukan tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Ini harus dipikirkan dari teman-teman semuanya. Matangkanlah pikiran Anda. Kalau memang Anda tidak mampu, oke, saya paham Anda tidak mampu. Tapi di samping itu, Anda juga olah lagi lah pemikiran Anda. Apa sebenarnya yang sedang saya takuti? Kalau sumber ketakutan itu tidak Anda temukan, seumur hidup Anda akan seperti ini aja. Ya. Padahal saya sudah berulang kali sama teman-teman semuanya, pinjol itu Anda galbay, mau Anda tidak mampu bayar 100 tahun pun atau seumur hidup pun, itu nggak ada masalah. Karena dalam COJK itu telah diatur semuanya. Ya, bahkan COJK menyampaikan pinjol wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Kalau sudah katanya wajib menjalin kerjasama dengan asuransi, berarti ada satu hal yang sedang mereka atasi. Salah satunya memitigasi atau mengurangi kerugian pinjol yang lebih dalam. Jadi ngapain kita harus berpikir terlalu panjang? Sampai ada yang bertanya sama saya gini loh, gini, apa belum cukup bukti untuk lepas dari teroran? Yang dia kirimin sama saya semua screenshot dari ancaman dan tekanan di setiap aplikasi. Padahal coba dipakai logika Anda, teroran itu dari mana? Telepon nggak? WhatsApp apa tidak?
email apa tidak. Kalau Anda berpikir dengan logika, Anda diteror itu melalui apa? Kalau memang melalui aplikasi itu, ya melalui telepon, WhatsApp, ataupun email, kenapa Anda tidak ganti nomor Anda untuk mengatasi teroran itu? Tinggal Anda selamatkan teroran yang terjadi dalam hati Anda yang tidak terputus sampai detik ini. Ya. Teroran yang paling berbahaya itu teroran yang ada dalam pemikiran Anda. Bukan soal teroran yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau teroran yang dikirim melalui WhatsApp, penagihan, pengancaman, dan segala macam, WhatsApp-nya Anda hapus, terorannya pun ikut hilang. Ya, teroran melalui telepon, kartunya Anda ganti, teroran pun berakhir. Teroran melalui email, Anda hapus juga email Anda, selesai. Tapi teroran yang ada dalam hati Anda maupun handphone ini dihancurkan kalau ketakutan itu masih ada dalam diri Anda, sama aja bohong. Ya, makanya teman-teman semuanya, ayolah perbaiki cara kita berpikir. Permasalahan Anda hanya pemikiran Anda sendiri. Coba dalam tenang nanti, mana tahu Anda ada nonton saya dalam posisi tenang. Mungkin Anda berada di kampung halaman, atau Anda sedang menyendiri. Coba Anda benar-benar fokus. Bukankah semua ketakutannya hari ini itu Anda yang menciptakan? Ya. Kalau ketakutan atau desakan dari pinjol kita bisa atasi loh. Ya, nggak sampai 5 menit kita bisa atasi. Telepon ganti nomor, WhatsApp hapus WA, email ganti email, selesai teroran via telepon. Di pemikiran nggak selesai. Itulah yang saya sampaikan. Ketakutan yang Anda alami hari ini itu Anda sendiri yang ciptakan loh. Ya. Bukan dari debt collectornya. Debt collector bisa Anda atasi, Anda bisa sendiri mengatasi. Tapi karena terlalu banyak kebimbangan, ini serba salah, itu serba salah, ini serba ketakutan, itu serba ketakutan, yang terjadi seperti ini. Anda tahu dampak kedepannya apa? Itulah yang menyebabkan kenapa ada orang yang tiba-tiba loncat dari gedung, tiba-tiba mencari baygonnya rasa mangga, tiba-tiba mereka mencari racun yang rasa stroberi gitu loh. Itu yang menyebabkan. Karena tidak mampu lagi pemikiran dia untuk menampung semua permasalahan ini, tapi hati dia terus memaksa dia untuk masuk ke ranah ini. Makanya saya dulu itu menyampaikan buat teman-teman, tanyain ke diri Anda dulu. Anda mau nonton saya, tanyalah ke diri Anda dulu. Anda hari ini sedang panikan atau sedang tenang? Kalau sedang panik, nggak usah Anda cari-cari solusi dulu, buang-buang kuota. Tapi kalau memang posisinya Anda sudah tenang, Anda tonton saya juga boleh. Siapapun yang Anda tonton, asalkan itu tentang edukasi, mengarahkan Anda supaya terlepas dari hutang. Sejelek apapun solusi yang mereka sampaikan, posisinya pemikiran Anda tenang, pasti Anda sukses dalam membawakan cara-cara mereka. Tapi ya, Anda dalam panik, Anda mendapatkan solusi dengan nilai 100 pun, itu tidak akan berhasil Anda bawakan, Anda praktekkan, karena ada sebuah kepanikan. Contoh, kira-kira Anda orang sedang berlari, terus kita suruh dia memasang sepatu, mungkin nggak dia bisa? Coba Anda logikain, dia lari dengan 2 kaki. Ya, ini berlari, bukan berjalan atau bukan duduk, tapi posisinya lari. Terus saya teriakin, Pak, tolong pasang sepatu, Pak, ini sepatunya, Pak. Mungkin nggak dia dalam posisi berlari dia bisa pasang sepatu? Yang ada apa? Kecelakaan dia, terjatuh dia. Makanya tenang dulu baru dia bisa melakukan apa yang kita sampaikan. Begitu juga dengan solusi hari ini ketika Anda terjebak di dalam pinjol. Kalau Anda masih gerasa gerusuk, ada sebuah ketakutan dan kecemasan, saya sarankan teman-teman semuanya nggak usah cari solusi, tapi carilah ketenangan dulu. Anda pergi refreshing, Anda pergi berkumpul dengan kawan-kawan, Anda pergi ke tempat di mana Anda bisa tenang. Coba luangkan sejenak waktu Anda untuk memberikan rongga terhadap pemikiran Anda supaya jangan terlalu tertekan, terlalu keras dalam menghadapi ini semuanya. Ya. Jadi nggak berdampak aneh-aneh. Ada juga kemarin dia menyampaikan, Bang, saya kalau telat misalnya dipinjol itu didenda apa tidak? Itu kan pertanyaan yang sangat mudah gitu loh. Ya kan? Itu pun juga masih ditanyakan. Bukan dia tidak tahu, tapi karena kepanikan tadi sehingga dia lupa seketika itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Saya sudah paham apa yang menjadi penyebab Anda tidak mampu bayar. Tinggal kita mengendalikan bagaimana cara pemikiran ini supaya sehat buat kedepannya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.